Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa di SMK Wali Songo Dua Gempol, khususnya untuk jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik di kelas 10, yaitu tentang mapel gambar teknik listrik. Anak-anak, mudah-mudahan dalam kondisi pandemi saat ini kita selalu diberi hidayah untuk bisa mengikuti pelajaran daring dengan seksama dan bisa mengambil hikmah manfaat yang ada dari pelajaran yang akan saya sampaikan. Anak-anak, pendahuluan untuk mapel gambar teknik listrik yang diajar oleh Pak Ali, saya sendiri. Saya mengajar di kelas 10 untuk gambar teknik listrik. Apa sih sebenarnya gambar teknik itu? Gambar teknik berbeda dengan teknik menggambar. Gambar teknik juga berbeda dengan seni rupa. Gambar teknik adalah suatu gambar yang dijadikan media komunikasi oleh seorang ahli teknik dalam membuat dan merancang sebuah desain atau produk. Nah, artinya seorang teknisi atau seorang ahli teknik dalam memberikan gambaran atau informasi dalam menunjukkan sebuah produk, sebelum dia membuat sebuah produk apa di dalam listrik itu, misalkan ada instalasi listrik bangunan, ada instalasi listrik rumah. Nah, dalam melakukan pekerjaan instalasi listrik harus ada sebuah perencanaan, dan perencanaan itu meliputi banyak hal. Salah satunya perencanaan itu adalah harus adanya gambar. Nah, di gambar instalasi listrik inilah yang digunakan sebagai media oleh seorang ahli teknik listrik untuk menyampaikan informasi secara praktis, secara simpel kepada orang lain. Tentunya orang lain ini adalah yang mempunyai kompetensi juga yang sama, yang bisa membaca gambar tersebut. Artinya, baik seorang ahli teknik yang akan membuat rancangan gambar ataupun orang yang akan mengerjakan gambar sama-sama memiliki pemahaman tentang gambar teknik. Mustahil apabila ada seorang teknik tidak mempunyai keahlian atau kompetensi dalam pembacaan gambar. Oleh sebab itu, karena membaca gambar teknik ini merupakan sebuah keharusan bagi seorang ahli teknik, karena nanti kalian itu siswa yang di lulusan nanti itu diharapkan juga bisa mengerjakan sebuah pekerjaan-pekerjaan teknik. Salah satunya adalah mengerjakan teknik instalasi listrik. Nah, kalau kalian akan menjadi teknisi jurusan listrik, maka dasarnya harus mengerti tentang gambar. Karena mustahil seorang ahli teknik bisa bekerja, bisa mengerjakan pekerjaan kalau tidak bisa membaca gambar teknik. Kemudian dalam gambar teknik itu dibutuhkan beberapa penjelasan teknik. Di sana ada lambang-lambang seperti ada sebuah peralatan-peralatan listrik atau komponen-komponen listrik yang harus diwakili dengan simbol-simbol. Nah, diharapkan siswa nanti di samping bisa menggambar, gambarannya rapi, baik, sesuai dengan standar, maka kalian juga harus bisa memahami dan menghafalkan apa yang kalian gambar. Tidak hanya sekedar bisa menggambar tapi enggak mengerti apa yang digambar. Nah, suatu contoh misalkan ada di sini, misalkan suatu contoh misalnya ada sebuah gambar ini, misalnya ada gambar sebuah rangkaian listrik. Nah, seperti ini misalkan. Ini suatu contoh saja ya, dari materi yang pernah kalian terima. Ini suatu contoh misalnya begini. Nah,
Di dalam gambar ini ada sebuah rangkaian, ada sebuah lampu, gambar lampu, kemudian ada sebuah baterai, kemudian ada sebuah hubungan pengantar. Nah, seorang teknik, kalau dia teknik listrik, maka dia paham dengan apa gambar ini. Artinya, saya bisa membaca dan mengartikan gambar ini. Ada sebuah lampu yang dihubungkan dengan sumber energi baterai sehingga lampu ini bisa menyala. Nah, kemungkinan bagi seorang yang tidak memiliki keahlian dalam membaca gambar, ini adalah dianggap sebuah gambar biasa, tapi ini menunjukkan makna teknik. Nah, seperti itu gambaran, simpelnya seperti itu. Kemudian di dalam materi yang sudah saya sampaikan minggu lalu, ciri-ciri untuk gambar teknik. Jadi gambar teknik itu memiliki ciri-ciri anak-anak. Saya tidak bisa memberikan banyak materi karena ini pelajaran daring dan bentuknya video, ini sangat menyulitkan bagi siswa. Kalau terlalu banyak durasi, semakin sulit, karena apalagi pengirimannya, uploadnya juga membutuhkan waktu yang lama. Ciri-ciri gambar teknik itu, yang pertama, mempunyai skala. Setiap gambar harus memiliki skala, mempunyai dimensi, mempunyai detail gambar utama, terdapat perbedaan garis. Setiap komponen memiliki perbedaan garis, dan itu memiliki arti yang berbeda. Kemudian setiap item pada gambar mempunyai nama sendiri. Jangan sampai menggambar sesuatu tidak disertai dengan catatan, artinya nggak ada simbol, nggak ada keterangannya. Ini menyulitkan bagi pembaca gambar. Mempunyai keterangan dan spesifikasi bagian elemen tertentu. Kemudian warna hitam putih untuk gambar kerja agar lebih mudah dibaca dan diperbanyak. Jadi gambar teknik itu lebih diutamakan gambar menggunakan dua warna, yaitu merah putih. Kalau terlalu banyak warna ini menyulitkan bagi pencetak karena memiliki gambar yang banyak. Berikutnya, fungsi gambar. Fungsi gambar, nanti gambar teknik itu di samping sebagai media informasi untuk menyampaikan maksud dan tujuan, ini fungsi dari gambar teknik adalah sebagai penyampaian informasi. Seperti yang saya jelaskan pertama. Yang kedua, sebagai sarana penyimpanan atau penggunaan. Penyimpanan dalam hal adalah penyimpanan informasi secara simpel. Yang ketiga, sebagai konsep perencanaan. Jadi setiap sebuah pekerjaan itu harus memiliki konsep dalam bentuk gambar. Kalau itu proyek, jadi seorang teknisi mau bekerja membangun sebuah instalasi harus disertai dengan gambarnya. Nah, gambarnya itu nanti macam-macam, nanti ada di bahasan materi selanjutnya. Kemudian standarisasi gambar teknik di Indonesia itu juga sudah ada standar gambarnya, yaitu Standar Nasional Indonesia. Tapi karena kita mengikuti aturan internasional, maka di Indonesia juga ikut serta, karena Indonesia adalah termasuk salah satu anggotanya, yaitu organisasi ISO. ISO ini Indonesia juga merupakan salah satu anggota. Apa sih ISO itu? Yang tulisannya ISO, kita bacanya ISO. ISO adalah suatu badan non pemerintah yang mengatur penyatuan teknik antar bangsa. Antar teknik, tidak hanya teknik listrik. Di sana ada teknik mesin, ada teknik perkapalan, ada teknik pertanian, ya macam-macam. Itu disatukan dalam sebuah wadah untuk menyatukan persepsi, menyatukan standarisasi baik manajemen maupun praktis. Itu disingkat ISO, kelasnya berstandar internasional. Nah, Indonesia mengikuti standar tersebut. Nah, peralatan-peralatan yang ada di gambar teknik yang harus kalian ketahui dalam pendahuluan ini, yang pertama itu sambil kalian lihat di materi yang awal dulu yang pernah saya kirim di Elingo. Yang pertama itu kalau misalnya kalian menggunakan gambar analog atau gambar non aplikasi komputer,
atau Android, maka kalian menggunakan gambar manual. Maka yang harus kalian sediakan adalah pertama kertas gambar, kemudian pensil gambar. Tidak sembarangan pensil bisa digunakan karena harus membedakan ketebalan dari tiap-tiap garis. Kemudian mistar gambar penggaris, ada mistar segitiga, segitiga semaki dan macam-macam, itu juga harus disediakan. Kemudian ada jangka juga macamnya beraneka ragam. Kemudian ada rapido. Rapido ini adalah pulpen khusus yang digunakan untuk seorang teknisi gambar. Jadi tidak pen biasa. Rapido adalah pen yang memiliki karakter ukuran yang berbeda-beda dan standarisasi internasional. Nah, ini kalau bukan orang gambar nggak ngerti apa itu rapido. Kemudian sablon digunakan untuk teknik pencetakan secara manual. Ini sablon dicetak, gambar sudah didesain, kemudian dikomputerisasi, di print, kemudian disablon, penyablonan gambar terhadap kertas. Kemudian ada busur derajat, meja gambar, dan mungkin masih banyak alatan lain yang belum bisa kami sampaikan. Kemudian di samping ada menggambar itu dengan menggunakan sistem analog atau manual menggunakan tangan, ada menggambar yang menggunakan sistem digital yang menggunakan aplikasi komputer atau Android. Nah, aplikasi gambar itu sekarang sudah banyak kalian jumpai di aplikasi store atau di Play Store, atau mungkin di web banyak sekali desain-desain grafis yang sistem komputer. Di salah satunya ada AutoCAD, ada SketchUp, ada 3D Max, kemudian ArchiCAD, dan masih banyak yang lain. Itu bisa kalian gunakan dan tergantung dari jurusan masing-masing. Kalau listrik ya nanti di situ ada electrical engineering, ada basic kelistrikan, macam-macam. Nah, anak-anak, itu penjelasan awal tentang apa itu gambar teknik listrik, khususnya untuk listrik. Jadi mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa kalian manfaatkan untuk awal dari memberikan pengertian, sehingga kalian walaupun di samping materi secara tertulis sudah saya sampaikan melalui Elingo, juga mendapatkan penjelasan secara visual dari saya. Maka sebagai respon saya tunggu di kolom komentarnya. Dulu saya tunggu kolom komentar. Hendaknya tentunya komentar yang positif dan bisa menunjang bagi pengguna-pengguna channel Pak Ali yang lain. Terima kasih, saya ucapkan jangan lupa subscribe dan like. Kita berjumpa di penjelasan materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.